Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini saya tambahkan soal ini ya. Soal ini kemarin sudah dibahas di video sebelumnya mengenai mencari gaya eksternal yang bekerja dari soal ini ya. Cuman di sini saya mencari gaya dalam. Jadi bukan ini yang dicari, ini soal yang kemarin, tapi ini kan mencari gaya di A dan gaya ini aja kan ya, momen di A dan gaya di A gitu ya, dimana udah ketemu hasilnya ini dan ini. Ya, kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya bagaimana mencari gaya eksternalnya. Saat ini kita mencari gaya dalam dan menggambar grafik atau menggambar diagram V dan momen. Jadi pada kali ini kita membahas bagaimana mencari gaya dalam dan menggambar diagram geser dan diagram momennya gitu ya. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas gaya eksternalnya, bisa langsung kita cari gaya dalamnya gitu ya. Oke. Jadi sekarang yang saya mau lakukan adalah mencari gaya dalam dari soal di atas tadi. Saya bagi menjadi 2. Tadi soal tadi kan sudah kita tuliskan free body diagramnya, di mana gaya ini adalah sebesar 2,4 kN. Ada momen sana sebesar 14,4 kN gitu ya. Terus ada distribusi merata nih ya. Nah, ini adalah kalau saya lihat di sini 600 atau 0,6 kN gitu ya. 0,6 kN per meter. Oke ya, itu ya, sudah semua ya. Nah, untuk soal ini kita potong menjadi berapa bagian? Ya, kita potong menjadi 2 bagian. Yang AA tuh di sini. Saya buat AA. Yang BB di sini. B gitu ya. Nah, untuk mencari gaya dalam, kita dari potongan itu kita langsung selesaikan. Warna lain aja. Potongan AA. Untuk potongan AA, kita bisa gambarkan. Jadi ada gaya ke atas sebesar 2,4. Terus ada momen sebesar 14,4 gitu ya. Terus ada gaya ke bawah sini, pasti V-nya positif ke bawah. Terus ada momennya. Lalu jarak dari sini ke sini itu adalah X gitu ya. Nah, dari situ kita cari dulu sigma gaya sama dengan 0, yang gaya dulu. V minus 2,4 sama dengan 0. Jadi V-nya adalah 2,4. Ya, momen. Ini ingat ya, ke bawah adalah positif. Momen, sigma momen sama dengan 0. Sana adalah positif. Momennya apa saja? Ada momen ini, momen ya. Terus ada 2 ditambah apa dikurang? Dikurang 2,4 dikali dengan jaraknya berapa? X. Jarak dari sini X. Apa lagi? Ya, ditambah dengan 14,4. Ada lagi? Sudah ya. Sama dengan 0. Saya anggap ini M1. Jadi M1 sama dengan 2,4
X minus 14,4. Kita dapat ya M1 ya. Oke. Kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu potongan BB. Potongan BB. BB. Untuk potongan BB kita gambarkan lagi. Di sini ada gaya 2,4. Ini ada momen 14,4. Lalu ada apa lagi? Ya, ada gaya distribusi ini ya, potongannya di sini ya BB ya. Nah, pasti di sini ada R1-nya ini ya. R1-nya ya. R1 yaitu adalah resultan dari gaya terdistribusi ini kan. Masih ingat ya? Oke. X-nya itu adalah dari sini sampai sini nih X-nya. Nah, supaya tidak lupa ya, X-nya di sini itu dari 0, lebih besar dari 0 sampai dengan berapa? 4 ya. Karena soalnya tadi 4 kan ya? Ini 4. Jadi sini itu dari 0 sampai 4. Sedangkan yang ini, sisanya ini adalah X-nya ini dari 4. Lebih besar dari 4. Kurang dari 8. Oke ya. Kita lanjutkan sehingga kita cari R-nya dulu. Karena kita belum tahu nih R-nya berapa kan? R-nya di sini kan. Ini bukan fullnya ini ya. Bukan dari sini sampai sini loh. R-nya itu kan potongannya dari sini sampai sini. Sampai dengan potongan BB ini ya. Tidak sampai ke 8 persis ya. Tapi dipotong di sini. Kurang dari 8. Jadi R1-nya berapa? Kita cari. R1 sama dengan. Karena ini distribusi merata. Itu kita ingat ya. Bahwa dia W dikali dengan L. W-nya berapa? 0,6 kilonewton per meter. L-nya berapa? Nah ini L yang trik ini. L-nya jangan salah. L-nya itu adalah dari sini sampai sini kan? Dari sini sampai sini nih L. Sorry ini jangan di sini nulis. Pakai warna lain. L-nya itu dari sini sampai sini nih L. Hapus semua malahan ya. Ini kalau saya gambarkan lagi. L itu dari sini sampai sini nih. Ini L. Oke ya. Nah, L-nya ini adalah, kalau panjangnya L berapa? Panjangnya L itu adalah, panjangnya L adalah X dikurang 4. Kenapa X dikurang 4? Karena dari sini 4 ya. Sini 4. Sedangkan dari sini kan kita nggak tahu nih. Kita ada yang paling panjang nih dari sini sampai sini. Itu sebesar X. Berarti mau cari ini adalah X dikurang 4. Jadi adalah X dikurang 4 meter gitu ya. Satuannya ini meter. Jadi R1 itu adalah, kalau kita buatkan 0,6X minus 2,4. Oke ya. Ini satuannya kilonewton ya. Jadi bisa dihitung sendiri. Sehingga kita sudah dapat nih R1. Lalu kita cari V-nya. Sigma gaya sama dengan 0. Ke bawah positif ya.
V, so ini gambarnya ini, minus 2,4, ini ada R1 ya, R1-nya ini ya, positif R1 sama dengan 0 gitu ya. V sama dengan 2,4 minus R1, R1-nya apa? 0,6 X minus 2,4 gitu ya. Jadi 2,4 minus 0,6 X plus 2,4. Jadi kalau ini ditambahkan berdua jadi 4,8 minus 0,6 X. V-nya adalah itu. V1-nya, V2-nya, sorry, ini V2. Ini V1. V2-nya udah berupa persamaan itu ya. Nah, lalu kita lanjut mencari momen. Momennya seperti apa? Saya hapus, saya buat di sini. Momen berarti kita ke arah sana positif, sigma momen sama dengan 0, momen 2 ya. Itu kita balik ke kanan, kita lihat berarti di sini ya. Momen yang jelas, oh ini ada yang terlupa nih, saya gambarkan, nggak yang bekerja. Ini salah nih kalau nggak digambar. Nah ini ya, ini ada V, ada momennya gitu ya. Oke, kita cari momennya ini kan, momen 2-nya, V2-nya. Momen 2-nya kita cari sama dengan M2 ditambah dengan 14,4 yang ini ya. 14,4 terus dikurang 2,4 dikali dengan panjangnya X. 2,4 dikali panjangnya X. Terus apa lagi? Ya, ditambah 0,6 R dikali dengan jaraknya. Ditambah R1 dikali dengan jaraknya berapa? R1 kan di sini ya. Jaraknya adalah dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu berapa kan? Pasti setengahnya kan ya. R1 kan posisi tengah-tengah ya. Berarti setengah dikali dengan berapa tadi? X min 4. Setengah dari X min 4. X min 4 itu panjangnya. Ini ya, panjangnya distribusinya ini. Sehingga sama dengan 0. Maka kalau kita tuliskan M2 itu sama dengan dikalikan, bisa kalian kalikan R1-nya kalian keluarkan lagi 2,4X minus 14,4 itu ya. Lalu minus R1 tadi apa? 0,6X min 2,4. 0,6X min 2,4 dikali setengah X min 4. Jadi M2 sama dengan minus 0,3X kuadrat plus 4,8X minus 19,2. Itu ya. Inilah M2. Oke ya. Lalu dari sini kita sudah ketemu nih ya. V1 sudah, M1 sudah, V2 sudah,
M2 juga sudah. Kita bisa gambarkan. Ya, coba kita gambarkan bersama-sama. Kita gambarkan bersama-sama. Gambarnya nggak bagus ya. Anggap aja gambarnya bagus gitu ya. Di sini tadi ada gaya sebesar 2,4. Lalu ada momen di sini 14,4 ya. Sudah ya. Oke, begitu. Langsung kita tarik garis ke bawah. Ini juga dari sini ya. Oke, terus kita tarik garis dari sini ke bawah. Oke, saya pakai warna lain. Kita gambarkan diagram gesernya. Diagram geser. Yang pertama, kita lihat V1. V1-nya adalah 2,4 kN. Ini kilonewton ya. Nah, berarti dia naik ke atas sebesar 2,4 kN. Posisi 2,4 kN ya. Sepanjang sini itu adalah 2,4 kN. Oke, sudah gitu ya. Nah, lalu V2-nya adalah sebuah persamaan nih. V2 adalah 4,8 minus 0,6X. Nah, V2 saya tulis ini 4,8 minus 0,6X. Coba posisinya X-nya itu adalah dari 4 sampai 8 gitu ya. X-nya itu dari 4 sampai 8. Kalau saya masukkan X-nya itu sama dengan 4, jadi 4,8 minus 0,6 kali 4 sama dengan, sama dengan berapa? 2,4 gitu ya. 2,4 kN. Jadi posisi di sini masih 2,4 ya. Karena coba lihat. V2-nya masih 2,4. Nah, tapi kalau kalian lihat lagi, ketika dimasukkan posisinya 8, misalkan saya masukkan ini posisinya 8 gitu ya. Saya ganti 8. Maka hasilnya ini berapa? Hasilnya menjadi 0 gitu ya. Mati ke sini itu 0. Nah, gitu ya. Ini positif. Oke ya, bisa ngikutin ya. Pertama naik 2,4, lalu dia turun. Ini linier ya, karena X. Oke ya, bisa ya. Oke. Sekarang untuk yang momen. Atau warna lain aja. Saya gambarkan momennya. Kalau untuk momen ini saya hapus saja ya. Saya hapus hitungannya tadi. Ini 19,2 ya tadi ya. Kita pakai warna aslinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini posisinya, ini 0 sini momennya gitu ya. Atau ini jangan gini, salah persepsi nanti. Ini satuannya adalah kilonewton. Sini kilonewton meter. Oke, ketika kita masukkan M1, M1-nya yang mana tadi? Ini. Kita masukkan M1 itu kan dari 0 sampai 4 ya.
2,4x minus 14,4 ya. Maka kalau saya tuliskan di sini M1 misalnya, M1 sama dengan 2,4x minus 14,4. Maka kalau dimasukkan, kan tadi X-nya itu dari 0 sampai, X-nya itu dari 0 sampai 4 kan. Ketika kalian masukkan X itu sama dengan 0, berarti 2,4 dikali 0 minus 14,4, hasilnya adalah minus 14,4. Berarti titik pertama itu adalah ketika di M-nya sama, ketika X-nya sama dengan 0, itu posisinya di minus 14,4 di bawah sini. Anggapnya di sini adalah minus 14,4 tuh. Posisinya jauh ya. Di situ. Itu ketika dimasukkan sama dengan 0 ya. Ketika dimasukkan sama dengan 4. Ini masukkan 4. Gitu ya. Maka hasilnya di sini menjadi berapa? Jadi minus 4,8 gitu ya. Karena 2,4 dikali dengan 4 dikurang dengan 14,4 adalah minus 4,8. Maka ini X pangkat 1 ya, linear ya. Jadi kita tarik dari sini ketika jaraknya 4 itu adalah dia naik langsung tinggi gitu ya. Ke 4,8. Sorry, gambarnya kurang bagus. Nah, kira-kira gitulah. Di sini di posisinya adalah minus 4,8. Oke ya. Nah, untuk yang M2 ini posisi dari sini kan menggunakan M2 ya, potongan kedua. Ini saya hapus. Potongan kedua M2, kita buat M2 sama dengan ini ya. Coba ketika di M2 itu kan X-nya itu dari 4 sampai berapa tadi? 8 gitu ya. Ketika kalian masukkan nilainya adalah 4, kita masukkan minus 0,3 X atau 4 kuadrat plus 4,8 kali 4 minus 19,2. Maka ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4,8 minus 4,8. Jadi masih di sini posisi ini ya. Nah, coba kalau kalian masukkan nilainya adalah 8 di sini. Di sini juga 8 hasilnya. 4,8 dikali dengan 8. Minus 19,2. Maka hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi ini hasilnya nanti 0 di sini. Tapi lihat, ini adalah X kuadrat. Jadi dia berupa kurva ya, nggak linear lagi. Berarti gini. Itulah bahasanya ya, atau ini kurang baik ini. Lah kira-kira gitu. Atau saya ulangi lagi lah, gambarnya kok kurang bagus ya. Ke sini. Ini linear, yang ini berupa kurva. Gitu ya. Ini 0. Ini negatif. Ini saya gambarkan di luar. Minus 4,8. Jadi areanya itu adalah yang ini gitu ya. Negatif.
Oke, seperti itu. Ini ingat ini linear garis lurus ya. Ini kurva ya. Karena dia bentuknya x kuadrat, dia berubah kurva. Mungkin itu seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.